Bapak, Ibu, serta adik-adik pemirsa, saat ini masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak, bahkan sejak sekolah dasar. Sebagai salah seorang yang beruntung, karena pernah menikmati beasiswa untuk kuliah di luar negeri, saya ingin sekali memberikan suatu kontribusi. Akhirnya, dengan bantuan teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, kami memutuskan untuk membuat video-video pelajaran bahasa Inggris. Kami mengutamakan bahasa Inggris karena dengan memahami bahasa Inggris, berbagai macam ilmu pengetahuan dan pengetahuan praktis akan bisa dipelajari, khususnya melalui internet. Ini sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Bapak dan Ibu, EFI atau dalam ejaan bahasa Inggrisnya EFI adalah singkatan dari English for Indonesians, yaitu pelajaran bahasa Inggris yang khusus dibuat untuk orang Indonesia. Video pertama ini memberikan gambaran mengenai perbedaan-perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penjelasannya tidak mudah dicerna oleh anak-anak, sehingga mereka bisa mulai belajar dari video kedua. Banyak sekali perbedaan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Di antaranya adalah, pertama, pronunciation atau pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kemudian, parts of speech atau jenis-jenis kata. Misalnya, noun, kata benda, adjective, kata sifat, verb, kata kerja, adverb, kata keterangan atau adverbia, pronoun, kata ganti kata benda, dan ada beberapa jenis kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, misalnya possessive noun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Di samping itu masih ada lagi jenis-jenis kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah sentence structure, yaitu susunan kata-kata untuk membuat kalimat yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lain lagi adalah tenses. Tenses adalah bentuk-bentuk kata kerja yang berbeda menurut waktu yang berbeda yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Pronunciation atau pengucapan huruf-huruf dalam bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris. Sebagai contoh, huruf pertama dalam abjad. Dalam bahasa Indonesia, A dibaca A. Dalam bahasa Inggris, A dibaca E dalam abjadnya. A, B, C, dan selanjutnya. Tetapi, bunyi huruf A dalam sebuah kata berbeda-beda. Misalnya, A dibaca E dalam snake, yang artinya ular. A dibaca E dalam snack, yang berarti cemilan atau makanan kecil. Tentu saja kita tidak boleh keliru mengucapkan snake menjadi snack. Namun, abjad ini perlu diketahui untuk ejaan, untuk di spelling. Jadi, kalau suatu kata tidak jelas, kita harus mengejanya, yaitu dengan bunyi-bunyi dalam abjad. Bahkan dalam lagu Ants on the Apple, yang artinya semut-semut di atas apel, Ants on the apple, is the sound of A. Huruf A pada ants dan pada apple berbunyi E. Jadi E adalah bunyi E jika mengacu kepada abjad. Ini hanya salah satu contoh pengucapan huruf A. Kelak kita akan pelajari bahwa huruf A dapat dibaca E, A, atau O. Dalam bahasa Indonesia, hanya huruf E dan O yang bisa dibaca berbeda. E bisa dibaca E, atau E, sedangkan O dapat dibaca O dan O. Sebagai contohnya, E dalam lele
dalam bebek atau dalam belalang, O dalam anoa, dan O dalam kodok. Bahwa pronunciation atau pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris memang sulit dapat dilihat dalam contoh berikut ini. Contohnya angka 1 dalam bahasa Inggrisnya adalah O-N-E yang dibaca one. Jika ditambah huruf B menjadi bone, B-O-N-E, ditambah huruf C menjadi cone, ditambah huruf D menjadi done, ditambah huruf G menjadi gone, ditambah huruf N menjadi none. Jadi kita harus hafal pronunciation atau pengucapan setiap kata. Dalam bahasa Inggris ada rangkaian huruf mati sampai 3 huruf. Sebagai contoh, pertama atau ke-1 dalam bahasa Inggris ditulisnya F-I-R-S-T atau dalam ejaan bahasa Inggrisnya F-I-R-S-T. Di sini ada 3 huruf mati, 3 consonants yaitu R, S, dan T. Dan membacanya huruf R dalam bahasa Inggris dibacanya sangat lembut, huruf R itu, sehingga dibacanya menjadi first. Dalam bahasa Inggris, jenis-jenis kata disebut parts of speech. Jumlahnya lebih banyak dari bahasa Indonesia. Salah satunya yang disebut possessive adjective atau possessive determiner. Contohnya, my yang berarti milik saya. Dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan buku saya. Terjemahan masing-masing kata dalam bahasa Inggris, buku itu book dan saya I. Tapi terjemahan buku saya bukan book I, melainkan my book. Jadi harus dikatakan buku milik saya. Selanjutnya perlu diketahui bahwa sentence structure atau susunan kalimat dalam bahasa Inggris sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan itu buku saya. Terjemahan masing-masing kata dalam bahasa Inggris, itu that, buku book, dan saya I. Tapi terjemahan itu buku saya bukan that book I, melainkan that is my book, dengan menambahkan kata is yang berarti adalah. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengatakan siapa namamu. Dalam bahasa Inggris, penyampaiannya tidak seperti itu, melainkan siapa kamu, siapa itu who, atau apa namamu, apa itu what, bukan siapa namamu. Terjemahannya menjadi who are you atau what is your name. Bahasa Inggris memang berbeda dari bahasa Indonesia, tapi dengan membiasakan diri berbicara dalam bahasa Inggris yang benar, kita akan bisa.